wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Ramansyah. Saya dari RPM Angkatan 25 kelas A. Sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman, boolean, operator logika, percabangan dan kombinasi dan flowchart. Nah, di sini tujuan project kita di sini yang pertama memahami konsep dasar kondisi logika atau if else. Yang kedua, mampu membuat percabangan sederhana. Yang ketiga, demonstrasi project Alt Note to Drive dalam Scratch dan Replit. Boolean. Boolean adalah sebuah tipe data yang hanya dapat menyimpan nilai true or false. Operator logika. Nah, di sini bisa dilihat nanti dalam pemrograman di sini ada and, true jika benar, dan di sini or, true jika salah, dan not membalikan nilai boolean. Jadi kita akan di bulan ini ada suatu tempat, yaitu ada beberapa orang, harus jumlahnya berapa. Jika jumlahnya itu benar, maka sini jawabannya true. Nah, Boolean sendiri banyak platform belajar online. Boolean adalah tipe dalam pemrograman yang hanya punya dua kemungkinan nilai, yaitu true, benar, false, salah. Nama Boolean diambil dari Georges Boole, seorang matematikawan yang hanya mengembangkan logika biner. Sumber belajar interaktif, kursus online, belajar jadi lebih fleksibel dan menarik. Definisi percabangan. Percabangan dalam dunia pemrograman adalah proses penentuan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan conditional statement. Contoh, else. Kombinasinya yaitu ada and atau or. Contoh, seseorang boleh mengemudi kalau usianya sudah 17 tahun dan mempunyai SIM. Nah, di sini ada flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah proses atau logika program secara virtual dengan simbol-simbol tertentu. Dengan flowchart, kita bisa lebih mudah memahami urutan kerja program sebelum ditulis dalam kode. Nah, di sini adalah contoh simbol-simbol yang ada di flowchart. Nah, di sini ada simbol yang pertama, itu ada terminal atau start, atau bisa jadi end. Nah, di sana yang bergambar jajar genjang. Nah, ini di sini yang dimaksud adalah input atau output, atau membaca atau menulis. Nah, di sini ada persegi panjang. Maksudnya adalah proses menentukan asesmen atau statement dari yang kita buat, flowchart yang kita buat. Nah, di sini ada belah ketupat. Ini di sini maksudnya adalah Genesis atau yes atau no dari pernyataan dari flowchart tersebut. Nah, di sini gambarnya maksudnya yang kelima ini ada display. Nah, yang keenam itu ada anak panah kanan, itu adalah alur proses dari flowchart yang akan kita buat nanti. Dan di sini ada simbol lingkaran. Yang dimaksud adalah titik sambungan pada halaman yang sama. Jadi ada simbol lingkaran itu jadi halaman yang sama dalam flowchart tersebut. Nah, di sini yang gambar ke-8 ini ada titik ya, yang dimaksud berada dalam halaman lain. Yang ke-9 ini ada call atau memanggil subprogram. Yang ke-10 ada dokumen. Yang ke-9 adalah storage data. Yang ke-11 adalah location suatu variabel. Nah, di sini fungsi flowchart adalah memvisualisasikan logika program supaya lebih mudah dipahami, mengurangi kesalahan logika sebelum coding. Yang ketiga, sebagai panduan saat menulis program. Yang keempat, memudahkan komunikasi antar programmer dengan orang lain. Nah, di sini mari kita gunakan
teknologi untuk hal positif ya. Mari kita akan menerapkan pada Scratch untuk boolean tersebut. Oke, kita lanjutkan ke pengaplikasian ke Scratch. Sini kita membuka Chrome terlebih dahulu. Kita tulis Scratch. Nah, kita di sini bergabung dengan nama pengguna. Nah, ini pilih Indonesia, Indonesia. Kita pilih ini. Tanggal lahir kita sesuai dengan tanggal lahir kita. Sini 2006. Ini laki-laki, lanjut. Kasih alamat emailmu. Nah, di sini kasih alamat emailmu ya. Di sini kita pilih verifikasi. Nah, di sini kita tunggu dari alamat email yang tadi Anda buat. Nah, di sini sudah. Mari kita ini tidak usah ya. Kita menuju ke Scratch-nya. Di sini kita pilih buat di sini ada project kita. Nah, kita ini hapus dulu. Nah, di sini ini kan ada blok. Kita akan membuat boolean dari Scratch ya. Pertama kita ke kontrol. Dan kita ke event dulu. Kita ini buat blocks dari bendera hijau. Kita ke operator terlebih dahulu. Kita pilih ini. Kita ke looks dulu ya. Nah, kita ke operator, kita pilih ini. Nah, di sini kan ada operator dari lebih besar dari 50 atau lebih kecil dari 50 atau sama dengan dari 50. Nah, kita di sini kita tulis angkanya. Nah, di sini kita akan menulis angka. Ini kan tandanya ini lebih besar dari 50. Kita coba kita tulis 30. Nah, di sini kita akan di sini tulisannya false. Kenapa? Karena di sini angka 30 lebih kecil dari 50. Seharusnya angka di sini harus lebih besar dari angka 50. Kita coba lagi.
kita tulis 57. Kita jalankan. Nah, di sini akan menyebutkan benar karena di sini 57 lebih besar dari 50. Nah, kita coba lagi di yang ini. Kita coba. Nah, di sini tandanya 50 lebih besar. 50 lebih besar dari angka yang harus kita kurangi. Nah, di sini kita coba angka 71. Kita jalankan lagi. Nah, di sini salah. Karena apa? Di sini harusnya angka dari sini harus lebih kecil dari 50. Soalnya di sini 50-nya lebih besar. Jadi angka di sini harus lebih kecil dari 50. Sebab kalau kita menulisnya di sini lebih besar dari 50, maka di sini akan menulisnya akan salah. Nah, di sini kita harus menulisnya lebih kecil dari angka 50. Kita coba 48. Nah, kita jalankan lagi. Nah, di sini program menyebutkan benar sebab angka di sini lebih kecil dari angka 50. Jadi program tersebut akan membilangkan benar karena di sini angka lebih kecil. Nah, kita coba lagi ke ini sama dengan. Nah, di sini kita coba lagi mengisi angka 100. Kita jalankan. Nah, di sini program menyebutkan salah sebab sini sama dengan 50. Berarti nilai yang harus yang sebelah kiri ini harus sama dengan 50. Kita coba lagi angka yang lainnya selain 50 ya. Apakah masih salah? Kita jalankan lagi. Nah, di sini program masih menyatakan salah. Kita coba kasih angka 50. Nah, di sini program menyebutkan 50 itu benar karena angka di sini 50 dan di sini 50 karena tandanya di sini sama dengan maka nilainya dari kedua variabel tersebut ini harus sama. Soalnya untuk programnya menyebutkan benar. Nah, kita coba lagi untuk variabel ya. Kita kasih variabel. Kita kontrol variabel. Nah, kita di sini tulis jumlah orang. Nah, di sini kita masukkan yang bisa. Ini hapus dulu. Kita masukkan. Wah. Nah, di sini saya akan memasukkan variabel. Nah, di sini kita ulang terlebih dahulu. Nah, kita masukkan variabel tersebut jumlah orang. Jumlah orang untuk kita mengumpamakan di suatu ruangan. Jumlah orang untuk maksimal satu ruangan tersebut adalah 80. Nah, di sini kita akan memasukkan variabel dari 80. Nah, kita masukkan variabel dari sini. Nah, kita masukkan. Kita di sini
menjelaskan. Nah, di sini kan dalam satu ruangan tersebut maksimal 80 orang. Nah, di sini kita akan menjalankan dari ini kita beri angka 100. Nah, kita jalankan. Nah, di sini kenapa program menyatakan salah? Soalnya di dalam suatu ruangan ini maksimal 80 orang. Sedangkan di di bolen ini terdapat 100 orang, maka pernyataan dari variabel tersebut salah karena jumlah dari 80 lebih kecil dari jumlah bolen yang di sini. Nah, kita akan jalankan lagi. Kita kasih angka 65. Kita jalankan lagi. Nah, di sini program nyatakan benar sebab program di sini angkanya 65 karena lebih kecil dari jumlah orang yang di suatu ruangan di sini maksimal 80. Nah, di sini 65 sebab 65 lebih kecil dari 80 karena tanda tersebut ini jumlah orang tersebut lebih banyak dari 65 orang. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini saya mau menghasilkan variabel lagi. Nah, di sini kita lepas terlebih dahulu, taruh sini. Nah, di sini kita tulis saja sistem handphone. HP aja ya kita singkat. Nah, di sini kita masukkan variabel. Kita ganti dengan sistem handphone. Nah, kita di sini menggunakan sistem HP. Kita tulis di sini Android. Nah, Android. Nah, di sini kita akan kasih dengan jawaban dari kita. Nah, kita di sini ini sistem HP. Nah, di sini kita ke operator lagi. Kita di sini akan menggunakan blocks ini. Nah, kita akan ke variabel. Sistem HP ini kita pindah ke sini. Nah, di sini kita tulis iOS. Nah, di sini ada persyaratan dari variabel tersebut. Dari variabel tersebut antara Android dan iOS. Nah, di sini kita akan menjalankan program tersebut. Nah, di sini salah. Sebab dari persyaratan dari variabel tersebut, di sini tulisannya Android. Nah, dari jawaban dan di sini iOS karena persyaratan tadi tidak memenuhi dari variabel dari Android tersebut ini. Maka iOS ini merupakan program yang salah. Jadi kita kita di sini salah sebab ini iOS. Maka kita tarik lagi. Kita di sini ke operator lagi. Nah, di sini ada sistem block OR. Nah, kita masukkan lagi. Nah, dalam sistem OR ini kita masukkan tadi yang blok yang tadi. Nah, kita masukkan blok yang sama dengan tadi. Kita buang terlebih dahulu, ini sangat mengganggu ya. Nah, di sini kita ke variabel lagi. Nah, kita di sini akan menambahkan variabel yang tadi sistem handphone tersebut ke sini. Kita akan tulis Android.
Kenapa kita akan menulis Android? Karena dua pernyataan ini ada Android dan iOS. Nah, jika pernyataan dari kedua ini ada yang salah satu benar, maka pernyataan seterusnya benar. Karena di sini ada satu pernyataan yang benar. Jadi mari kita lakukan. Nah, di sini blok tersebut kita taruh di sini. Nah, kita akan kita jalankan. Nah, di sini sistem mengatakan true karena di dua pernyataan ini ada yang salah satunya benar, maka semuanya benar. Nah, kita coba ke ini kita ganti dengan Windows ya. Kita jalankan lagi. Nah, di sini salah sebab dari pernyataan dua ini tidak ada Windows, maka dari salah satu pernyataan tidak ada Windows, maka semuanya akan salah. Nah, di sini kita coba lagi dengan iOS. Kita jalankan lagi. Nah, di sini benar. Sebab iOS dari variabel ini dari dua pernyataan tersebut ada iOS dari salah satu dua pernyataan ini, maka dari dua pernyataan ini satu yang benar, maka semuanya akan benar. Ini saya akan jalankan dengan blok lagi yang ada di operator yaitu dan di sini blok tersebut dan ini akan menyatakan dari jumlah dari orang yang kita maksimumkan dan jumlah orang yang kita dari tidak maksimumkan. Nah, di sini kita coba lagi. Kita taruh blok tersebut dengan kurang dari lebih besar dari 50. Di sini lebih kecil dari 50. Nah, di sini kita akan kasih variabel dari jumlah orang maksimum dari suatu ruangan tadi. Nah, kita kasih variabel dari sini. Kita coba jalankan ya. Nah, di sini false. Sebab jumlah orang di sini angkanya 80. Nah, di sini 80 lebih besar dari 50 itu benar. Nah, di sini 80 lebih besar lebih kecil dari 50 itu salah. Nah, kita coba akan mengganti angkanya tersebut. Kita di sini tulis kita coba dari angka 1 sampai 20. Nah, di sini kita akan dari 9 sampai lebih besar, lebih kecil dari 9 atau lebih besar dari 20. Nah, kita tulis dari sini angkanya lebih besar dari 9 dan nah kita mau angka 20 kan, kita tulis di sini 21 aja. Nah, jumlah orang di variabel ini kita ganti dengan angka 16 ya. Nah, kita jalankan. Nah, di sini program nyatakan benar sebab jumlah orang di sini 16 yaitu 16 lebih besar dari 9 dan jumlah orang di sini 16 lebih kecil dari 21. Maka pernyataan dari program tersebut adalah benar. Nah, dari situ kita bisa menilai dalam dua kondisi ini kita bisa mengetahui mana yang besar dan mana yang lebih kecil dari suatu
angka yang kita buat tadi. Akan melanjutkan boolean dari selanjutnya. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Seperti materi yang kita awal, jika blok tersebut bergabung, maka di sini tidak menjelaskan apa-apa. Nah, di sini kita kebolehan lagi. Kita ke kontrol, kita ke if. Nah, if di sini jika menyatakan benar, maka di sini akan terdapat jawaban dari program tersebut. Nah, kita coba kan. Nah, kita di sini coba dengan ini. Ini angka dari ini 50 ini lebih besar dari jumlah variabel yang kita buat tadi. Nah, di sini kan ada jumlah variabel orang tersebut. Nah, kita taruh sini. Kita tulis 35. Nah, di sini kita jalankan, coba. Nah, di sini tidak akan jawaban dari program tersebut. Maka di sini kita akan kasih dengan jawaban dari kita. Oke. Kita jalankan, coba. Nah, kita jadi mengerti mengapa di sini terdapat jawaban oke. Sebab di sini jumlah dari orang dan 35 ini, jumlah orang lebih kecil dari 35 orang yang kita buat. Maka jumlah orang yang lebih kecil ini akan menghasilkan jawaban oke. Karena lebih kecil dari 35 yang kita buat tadi. Nah, di sini paham kan? Kita menjelaskan bagaimana jumlah dari boolean tersebut 16 lebih kecil dari 35. Nah, kita coba ganti jumlah variabel di sini menjadi 50. Kita jalankan lagi. Nah, di sini program tidak menyebutkan apa-apa karena jumlah variabel di sini lebih besar dari 35 tersebut. Maka dari itu, program yang di sini seharusnya ada oke, tidak dijalankan karena jumlah variabel lebih besar dari 35. Maka dari itu, program tersebut tidak dapat dijalankan dan cuma hanya di sini tertulis 50. Nah, seperti itu. Nah, kita di sini akan membuat lagi, ini salah ya. Kita ke boolean, ke dan kita buat lagi dengan tadi variabel, kita tambahkan ini salah guys, ini kita masukkan variabel tersebut dari jumlah orang ini. Nah, kita coba ganti dari ini, kita coba ganti dari ini. Apakah sistem akan berjalan dengan mencetak oke? Coba. Di sini sistem tidak mencetak oke. Sebab di sini angka dari variabel tersebut berbeda karena di sini 50 lebih besar dengan 50. Nah, itu sistemnya dari dua pernyataan ini salah. Berarti kita harus membuat dari kita tadi kan dari 1 sampai 20. Kita coba, nah kita tulis lagi di sini 21, di sini 9. Nah,
Nah, di sini variabel tersebut kita dengan kasih angka 16. Coba kita jalankan. Nah, di sini mencetak oke. Sebab variabel dari ini 16 lebih kecil dari 21 dan lebih besar dari 9. Karena dua pernyataan ini sudah pas dengan variabel tersebut, maka tercetaknya oke. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan sistem P. Di sini, nah di sini kita akan menjalankan dengan sistem handphone tersebut ya. Kita di sini taruh, kita pencet kontrol, kita block if ini kita pindah, gabungkan dengan ini. Nah di sini kita masukkan ini, kita masukkan variabel sistem handphone tersebut, kita tulis Android. Nah kita di sini terus dan kita kasih jawaban, kita tulis oke Google. Nah, kita di sini akan menjalankan program tersebut, kita pencet. Nah, di sini terdapat oke saja, tidak oke Google, sebab blok di sini di bulan ini terdapat Android. Nah, di variabel tersebut terdapat iOS. Maka dari jawaban oke Google tidak dijalankan oleh sistem, maka di sini tidak dijalankan sebab tidak sesuai dengan variabel tersebut. Nah, kita coba lagi, kita ganti dengan iOS. Nah, tapi di sini kita ke kontrol dulu untuk memberi jeda 2 detik aja. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, sini terdapat oke Google. Sebab dari variabel di sini iOS dan di sini di bulan iOS, maka tercetaklah oke Google di program tersebut karena sudah sesuai dengan variabel tersebut. Nah, gitu. Nah, kita lanjutkan lagi dengan Google, maka di sini kita tulis lagi looks, dan di sini kita beri jeda terlebih dahulu. Nah, kita jalankan lagi. Oke, oke Google, dan program selesai. Nah, di situ kita dari program dari atas sini ke bawah sini berarti program tidak ada yang salah. Nah, di situ kita jadi tahu bagaimana menjalankan program dari variabel dan boolean itu harus sesuai dengan aturan dari dua persyaratan ini. Selanjutnya kita akan ke if else. Nah, di sini kita buang terlebih dahulu karena tidak berguna lagi. Kita masuk di sini ada blok if else. Nah, blok di sini kita taruh boolean lagi. Nah, kita di sini kasih jawaban oke.
Nah, di sini ada dua opsi ya. Di sini oke dan tidak oke. Nah, di sini tidak oke jumlah orang. Nah, di sini ada dua opsi, oke dan tidak oke. Nah, di sini jika benar, maka akan tercetak oke dalam program, dan jika salah, akan mencetak tidak oke dalam program. Maka kita ini kasih angka 80. Kita coba jalankan. Nah, di sini tidak oke sebab variabel dari sini lebih besar dari 50, maka akan tercetaknya tidak oke. Nah, di situ kita coba lagi dengan kita kasih angka variabel ini dengan kecil dari 5. Kita jalankan lagi. Nah, di sini program tercetak oke sebab jumlah variabel di sini lebih kecil dari 50. Nah, dari dua opsi ini, maka pembenaran dari jumlah variabel di sini harus lebih kecil dari 50, maka akan tercetak oke. Nah, di sini kita akan menjalankan tentang handphone kita ya. Sistem handphone. Kita di sini kasih kontrol lagi ke if else. Nah, di sini buang aja tidak berguna. Nah, di sini ke boolean lagi ke sini kita masukkan salah guys. Nah, sini kita kasih variabel sistem HP, kita tulis Android. Nah, kita sini kasih jawaban dengan seperti tadi. Oke Google. Nah, di sini kita kita coba jalankan ya, tapi di sini kita harus memberi jeda terlebih dahulu. Kita jalankan lagi. Nah, di sini benar. Dan di sini kenapa tidak oke Google? Sebab variabel di sini adalah iOS dan di sini ada Android. Maka dari pernyataan tersebut tidak terjadi di dalam pemrograman, tidak tercetak oke Google sebab di sini Android tidak sesuai dengan variabel iOS di sini. Nah, maka kita di sini akan mengasih tahu lagi dengan kita masukkan lagi dengan if else-nya di sini. Kita di sini if else-nya kita masuk dengan else-nya di sini. Jadi kita ada 3 opsi dari di sini. Nah, di sini kita tulis lagi dari boolean tersebut dengan variabel yang tadi dengan sistem HP. Nah, di sini kita tulis iOS. Satu sulit. Kita kasih jawaban. Benar. Nah, kita kasih sini jawaban lagi. HP kamu tidak Android dan iOS. Nah, di sini kita coba jalankan lagi ya. Di sini oke. Nah, ini benar sebab
dari else di sini kita akan ngasih if else lagi. Sini ada variabel EOS, maka di sini akan tercetak benar. Nah, sedangkan di sini karena variabel tersebut salah, maka di sini tidak akan tercetak. Nah, dari sini sistem HP iOS tersebut akan benar jika sama-sama iOS-nya variabel dan di sini tertulis iOS. Nah, kita coba lagi dengan kita mengganti iOS tersebut dengan Windows. Nah, kita jalankan lagi. Benar. Nah, sini terdapat HP kamu tidak Android dan iOS karena di variabel tersebut terdapat Windows. Nah, di sini ini ini ya kita coba jalankan lagi jadi typo. Nah, ini oke. Nah, di sini langsung dari program tersebut dari blokbook tersebut ini akan menjadi opsi ketiga karena opsi ketiga ini tidak ada Android dan iOS, maka tercetaklah opsi ketiga ini. Nah, dari situ kita bisa memahami dari bola tersebut apa yang harus kita lakukan harus sesuai dengan variabel yang kita buat. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan menunjukkan dengan replit ya guys ya. Replit atau Python. Hmm, masukkan akun Google terlebih dahulu. Kita di sini ke developer frameworks. Terus kita di sini bikin thread. Kita di sini Python. Kita tulis di sini if else. Nah, kita lanjutkan. Hmm. Nah, di sini ini kita pilih terlebih dahulu konsol, terus sama MenPy. Sebentar, kita setting terlebih dahulu. Di sini di dalam if else kita harus menggunakan kita huruf pertama. Kita di sini jalankan. Kalau tidak bisa, nah di sini bagaimana kita harus menggunakan if else. Kita mencoba yang tadi di kelas tersebut kita bisa memahami dengan cara sama dengan nah perbedaannya di sini kita harus menggunakan dua tanda tersebut. Kita coba ya. Kurung 50 ini harus dua tanda sama dengan 50. Coba kita jalankan. Nah, di sini true sebab 50 sama dengan 50 hasilnya nah. Nah, kita coba lagi dengan angka 48. Ke sini akan mencoba dengan angka 48. Nah, di sini akan terdapat false
karena 48 tidak sama dengan 50. Maka dari itu pemrogramannya di sini akan dapat false. Nah, kita coba lagi ke angka 50 berbeda. Kita kasih tanda seru ya. Seru. Kita jalankan. Nah, di sini terdapat error sebab 60 berbeda dari 50 ini akan menjadi error. Kita coba lagi dengan kita kan di sini ada lebih besar dan lebih kecil dari angka tersebut. Maka di sini kita coba ganti angka 48 lebih kecil dari 50. Nah, di sini harus tandanya ada 2 ya. Nah, salah. Sini harusnya tandanya ada 1. Jadi pemrograman tidak bisa ini. Kita coba tanda 1. Nah, ini benar. Sebab 48 lebih kecil dari 50. Nah, kita kasih tanda lagi. Tanda seru coba. Nah, di sini terdapat kesalahan lagi. Maka dari itu kita ganti angka lagi ke 67. Nah, dari program tersebut kalah sebab 67 lebih besar dari 50. Tapi tanda di sini 50 harus lebih besar dari angka kecil terlebih dahulu. Nah, kita coba lagi ke ini. Kita kasih tanda beda ya. 70 70 besar dari 50. Nah, coba jalankan. Nah, di sini benar. Soalnya 70 lebih besar dari 50. Nah, dari itu, dari program tersebut terdapatlah benar. Nah, di sini kita akan mencoba dengan variabel ya. Tadi di scratch jumlah orang dengan 80. Terus di sini sistem HP bersama dengan kasih Android. Kita selanjutnya akan menggunakan variabel tersebut. Kita jalankan lagi sebentar. Kita tulis terlebih dahulu. Sistem B kasih. Dan di sini harus kasih tanda 2 sama dengan Android. Coba kita jalankan. Nah, di sini false sebab jumlah dari orang tersebut belum diketahui dari print tersebut. Maka kita harus menulis dari print ini tersebut jumlah orang. Terus lagi variabel harus ditulis semua ya biar sistem berjalan. Ternyata tadi kita salah sebab di sini tidak harus dengan titik 2 di atas.
Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini error karena sistem di sini tidak kondisi terdapat I dan I di sini juga salah ya. Kita coba jalankan lagi. True, sebab dari variabel di sini sistem HP Android, maka di sini Android, maka jawabannya dari program tersebut akan benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang tadi dengan kan di sini true, maka selanjutnya kita akan menjalankan lagi print jumlah orang lebih besar, bentar, besar, lebih besar 90 dan coba kita jalankan. Jalankan. Benar-benar sebab dari variabel di sini jumlah orang lebih kecil dari 90, variabel tersebut ada 80 dan jumlah orang lebih besar dari 70. Nah, dari dua pernyataan ini karena di sini ada benar dan benar, maka jawabannya akan benar dalam pemrograman tersebut. Nah, di sini sebab karena di sini ada dan di sini adalah dua untuk menyatakan dua variabel mana yang benar, mana yang salah. Nah, tapi di sini semuanya benar. Coba kita ganti dengan kita angka variabel kita ganti dengan 91. Kita jalankan. Nah, di sini terdapat false karena jumlah dari orang tersebut di sini, jumlah dari dua pernyataan di sini 90 lebih besar dari jumlah orang yang ditentukan pada variabel. Maka dua pernyataan di sini ada false dan true. Maka terdapat dan ini di antara false dan true, maka pernyataan tersebut akan salah. Coba kita akan ganti dengan dan ini kita ganti dengan or. Kita jalankan lagi. Nah, benar. Sebab dari pernyataan ini kita bisa melihat di sini jumlah orang di sini ada true dan false. Karena dari or ini kita bisa menilai kalau keduanya ada true maka jawabannya adalah benar. Sebab di sini ada or. Coba kita ganti lagi dengan dan ya. Nah, kita jalankan lagi. Di sini false. Nah, begitu kebalikannya. Kalau dan di antara dua pernyataan ini ada yang salah, maka jawabannya akan salah. Oke, saya di sini akan melanjutkan tentang if else di Python ya. Pertama kita ke enter, kita tulis if jumlah orang lebih besar
lebih kecil dari 100. Nah, di sini kita bisa lihat, kita enter lagi, kita, kita tulis print, oke. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, di sini terdapat oke, sebab jumlah orang di sini lebih kecil dari 100. Maka dari itu, maka program bekerja akan menuliskan oke. Nah, kita coba lagi. Kita kasih else. Nah, else di sini kita tulis dengan sistem HP sama dengan Android. Kita kasih titik dua ya. Lalu kita tulis, oh salah guys. Ini harusnya if. Kita kembali dari awal dulu. If sistem HP kita tulis Android. Terus lagi print. Titik duanya belum ya. Print. Kita tulis oke. Google. Nah, kita jalankan ya. Nah, di sini kenapa tercetak oke dan oke Google? Sebab jumlah orang di sini lebih kecil dari 100 dan di sini sistem HP itu Android. Nah, maka tercetaklah oke Google. Coba kita Android ini kita ganti Windows. Kita jalankan lagi. Nah, di sini cuma terdapat oke saja karena di sini di sistem HP ini Windows dan di ISP ini ada Android, maka print oke Google di sini tidak terjalankan di Python ini. Nah, selanjutnya kita ke else. Kita tulis nah di sini kita coba lagi. Nah, di sini bukan Android sebab di sini ada tulisannya Windows. Jadi sistem di sini tidak terjalankan dan langsung ke menuju ke else sini ya. Nah, langsung terjalankan kan bukan Android ini di dalam Python. Nah, dari itu kita tambahkan lagi
Tematil ios. Kedua, oke. Iya benar. Oke, di sini saya akan jalankan program dengan flowchart ya. Kita tulis di sini draw io. Eh, Ntar kita cari terlebih dahulu di Google sini karena di sini ramai ya, banyak. Nah, kita di sini pilih ini. Nah, kasih muter ya. Di sini salah ya, kita salah masuk. Ternyata di atas, di sini. Nah, di sini ada blok diagram match dan di sini kita akan membuat flowchart. Nah, flowchart sini kita pilih head, salah. Kita di sini flowchart pilih berkas, terus kita pilih baru, kita tulis judulnya di sini test drawing. Kita sini pilih diagram kosong. Nah, kita buat. Nah, sini sudah. Di sini ada berbagai macam blok, ada banyak. Di sini akan kita mulai untuk membuat flowchartnya. Dan di sini kita pilih tingkatan elips terlebih dahulu. Kita bisa lihat. Selanjutnya di sini kasih jajar genjang dan besar saja biar muat dalam tulisannya. Nah, kita sini tulis saja start, saya mulai aja pakai bahasa Indonesia. Mulai. Nah, di sini sesuai kegunaan yang ada di PPT yang saya buat tadi. Nah, kita tulis masukkan terserah apa yang mau kita buat. Masukkan. Di sini ada instruksi 1 dan ini baru instruksi 1 ya. Kita tulis di sini lagi dengan kotak. Besar lagi. Ini tampaknya instruksi 2 ya. Instruksi 2.
di sini ada instruksi. Jadi instruksi satu, instruksi dua. Selanjutnya kita akan ke lanjutannya lagi dengan payment. Kita perbesar saja. Terlalu besar ya guys ya. Oke, kita tulis uh, uh, maka di sini kita tulis genap. Nah, di sini kita tulis di sini saya akan melanjutkan menambahi kita akan menambahi dengan hmm, nah, sini saya akan menambahi sudah kita membuat ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.